Shalom para sahabat, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Rabu 30 Maret 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes, pasal 5 ayat 17 sampai dengan 30. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Perkataan Yesus ini merupakan perkataan normal yang sudah selayaknya dikatakan oleh seorang anak. Karena orang tua bekerja, maka anak pun seharusnya melakukan hal yang sama. Bukannya orang tua bekerja dan anak hanya menghabiskan hasil jerih payah orang tua saja. Akan tiba saatnya seorang anak harus melakukan atau melanjutkan apa yang diusahakan oleh orang tuanya, meskipun tidak harus dalam bidang yang sama. Intinya adalah bekerja atau menghasilkan sesuatu demi kepentingannya sendiri, demi kepentingan keluarga, dan dalam lingkup yang lebih luas, kepentingan masyarakat atau gereja. Para sahabat Tuhan pun bekerja. Lah, kok bisa? Pekerjaan Tuhan adalah mengasihi kita, melihat kita, mendengarkan kita, menguatkan kita. Dan itu tidak hanya dilakukan dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari, setiap menit, setiap detik, Tuhan bekerja dengan cara mengasihi kita, mendengarkan setiap keluhan dan ungkapan syukur kita, melihat kita dan memberikan kekuatan. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Yesus. Ia bekerja setiap hari. Kita sebagai murid Kristus juga didorong untuk melakukan hal yang sama. Para sahabat mungkin bertanya, "Romo, kita kan sudah bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu buat istirahat, buat Tuhan. Kenapa Romo malah mengajak kita untuk bekerja setiap hari?" Para sahabat, pertanyaan ini mungkin muncul karena kita mengerti bekerja sebagai tindakan fisik. Pergi ke kantor, pergi ke ladang, pergi ke pasar, mengangkat beban, menjual sesuatu, dan praktek fisik lainnya. Tanpa kita sadari, berdoa dan perbuatan kasih kepada sesama juga merupakan sebuah tindakan bekerja. Berdoa membutuhkan konsentrasi. Perbuatan kasih juga membutuhkan energi. Dan itulah yang kita butuhkan ketika kita bekerja secara fisik. Energi dan konsentrasi. Maka Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti bekerja. Dengan kata lain, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti melakukan perbuatan kasih. Dalam konteks masa prapaskah sekarang ini, Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti berdoa, berpuasa, dan beramal. Dan untuk tindakan-tindakan tersebut tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk berdoa, untuk melakukan perbuatan kasih, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap hari, setiap saat kita layak untuk berdoa, berpuasa, dan melakukan perbuatan amal. Maka para sahabat, kalau Tuhan saja tidak pernah berhenti menunggu doa-doa kita, melihat kita, mengasihi kita, maka mengapa kita harus membatasi diri kita untuk berdoa dan melakukan perbuatan kasih? Berkat Tuhan menyertai Anda, pekerjaan Anda, dan keluarga Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.